Bapak Ibu, kesempatan ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk menghayati kebenaran firman sebagaimana ditulis dalam Efesus pasal yang pertama, di mana dikatakan bahwa setiap orang yang percaya itu adalah sudah ditentukan dari semula, sudah dipanggil, sudah ditentukan dari semula, bahkan dikatakan di situ sebelum dunia dijadikan. Dan itu sebabnya ya setiap orang yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, mereka meyakini bahwa pasti masuk surga. Tentu itu benar. Kebenaran itu yes, karena memang seperti itulah dijelaskan di dalam Alkitab. Hanya yang menjadi persoalan adalah apakah betul-betul setiap orang yang telah dibaptis atau disidi itu apakah sudah benar-benar percaya? Kan itu persoalannya sebenarnya. Kenapa kita harus menghayati hal ini? Karena di dalam Alkitab sendiri ya, misalnya antara lain Rasul Paulus menyinggung orang-orang yang akhirnya meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Dan itu bukti bahwa orang yang sudah menyatakan percaya kepada Tuhan itu ternyata tidak berarti otomatis telah dipilih atau ditentukan dari semula. Artinya harus ada satu indikasi lain sehingga kita yakin bahwa kita tidak akan mungkin meninggalkan Tuhan. Seperti yang disebutkan namanya oleh Rasul Paulus ya, dalam suratnya kepada Timotius dan beberapa ayat lain. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dengan teliti, maka di dalam Efesus pasal yang pertama, mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima itu, di mana di dalam teologi dikenal dengan istilah predestinasi, kita harus memperhatikan ayat ini bahwa sebetulnya Rasul Paulus sudah memberikan tanda di situ. Tandanya adalah bahwa seseorang telah dipanggil, dikatakan di sana adalah memiliki kehidupan yang kudus dan tak bercacat. Ini poin betul. Ini poin. Sehingga orang yang betul-betul telah dipilih dan dipanggil ini, pasti mereka sangat menyadari kehidupan mereka, sangat memperhatikan ya, kalau boleh saya katakan berjuang dalam kehidupan ini untuk tetap hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan Anda? Apakah Anda telah meyakini betul-betul telah hidup kudus di hadapan Tuhan? Apakah hati Anda betul-betul telah kudus di hadapan Tuhan atau penuh dengan kesombongan, keangkuhan? Atau hati Anda penuh kekecewaan? Apakah hati Anda penuh dengan iri hati? Semudah itu untuk membandingkannya. Oke,